Halo teman-teman, masih bersama dengan saya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata dari seorang wanita yang bernama Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu ini adalah seorang wanita yang sangat cantik dan pintar, sehingga banyak pria yang mencoba mendekatinya. Kecantikannya semakin terpancar ketika dia masuk SMA. Ketika itu, seorang pria teman kelasnya juga berusaha keras memenangkan hatinya. Sebut saja namanya Eko. Tipikal Eko ini adalah pria yang pecemburu. Tiap teman pria dari Ayu ini ke rumah Ayu, Eko selalu tidak suka. Padahal Ayu hanya menganggap Eko itu sebagai teman. Namun Eko ini pintar mengambil simpati lewat orang tua Ayu. Bahkan sampai mereka lulus SMA dan Ayu diterima di sebuah universitas. Sementara Eko melanjutkan sekolah militer di kota yang lain. Bahkan Eko masih sering berkunjung ke rumah Ayu ketika liburan. Ini membuat orang tua Ayu sangat suka dengan sikap Eko. Menjelang akhir kuliahnya, Ibu Ayu meninggal dunia. Kesedihannya karena ditinggal kakak perempuan yang menikah dan dibawa suaminya jauh keluar pulau, yang kemudian menjadikan Ibu Ayu sakit dan meninggal. Alasan inilah yang akhirnya ayah Ayu memutuskan agar Ayu segera menikah dengan Eko dan tinggal menemani ayahnya. Beliau tidak ingin mengalami hal yang sama dengan ibunya. Sementara Ayu itu sudah mempunyai teman dekat, yaitu teman kuliahnya yang selalu ada buat dia, bernama Adi. Akhirnya Ayu mengajak Adi pergi meninggalkan ayahnya dan berharap Adi agar menikahinya. Namun Adi belum siap. Selain dia masih ingin mengejar karirnya, juga perasaan Adi dengan Ayu hanya sebatas saudara, seperti kakak adik. Begitulah kira-kira. Adi menyarankan agar menuruti ayahnya. Bagaimanapun ayahnya adalah segalanya, apalagi sekarang satu-satunya orang yang dimiliki Ayu setelah ibunya tiada. Eko juga sudah punya masa depan. Akhirnya dengan berat hati Ayu menurut. Namun dia meminta Adi tidak melupakannya. Ayu tetap berharap sampai kapanpun jika Adi berubah pikiran, Ayu siap menerima dan menyimpan rasa cinta dalam hati Ayu rapat-rapat. Tidak mudah bagi Eko mendekati Ayu yang saat itu sudah menjadi istrinya. Butuh beberapa tahun untuk Ayu bisa melupakan bayang-bayang Adi dari pikiran dan hatinya. Akhirnya anak pertamanya pun lahir laki-laki. Kemudian anak kedua pun lahir laki-laki setelah 2 tahun. Inilah yang membuat Ayu terhibur. Namun sikap Eko mulai berubah. Rasa cemburu yang berlebihan membuat dia overprotective dan membatasi aktivitas istrinya di luar. Eko sering meminta ibunya yang tinggal di dekat rumah Ayu mengawasi istrinya saat Eko bekerja. Sampai ponsel istrinya disadap agar Eko tahu siapapun yang berteman dengannya. Bahkan Eko juga menjadi anggota grup teman kampus Ayu dengan atas nama istrinya. Itu pun tanpa sepengetahuan Ayu. Pertengkaran pun sering terjadi. Ditambah lagi ibu Eko dan keluarganya membela Eko.
Karena tidak tahan, Ayu akhirnya menyebut nama Adi dan mulai membanding-bandingkan dengan suaminya. Saat pertengkaran hebat terjadi, inilah yang akhirnya Ayu memutuskan untuk berpisah dengan Eko. Saat itu anak-anak sudah mulai dewasa. Yang pertama kuliah, yang kedua di SMA. Eko pun meninggalkan istri dan anak-anaknya. Namun dia masih tetap mengawasi Ayu dan mencari tahu siapa itu Adi. Dia ingin bercerai dengan Ayu, tapi tidak ada alasan kuat sebagai laporan ke kantor kedinasan militernya. Dari salah satu teman dekat Ayu di grup, akhirnya Eko bisa menghubungi Adi yang saat itu sudah mempunyai keluarga dan tinggal di kota lain. Dia meminta agar Adi menikahi Ayu karena kondisi Ayu yang menderita karena memikirkan Adi. Namun Adi tidak mau karena dia sudah tahu sedikit tentang Eko dari sahabat Ayu. Kalau itu hanyalah bualan Eko. Tapi Adi pun akhirnya menghubungi Ayu. Ayu hanya bilang hati-hati karena teleponnya disadap Eko. Untuk bukti di kantor Eko agar bisa bercerai dengan Ayu. Kalau ada bukti bahwa Ayu memang selingkuh dengan Adi, upaya Eko terhadap Adi ini tidak berhasil. Namun dia tidak tinggal diam. Beberapa teman Ayu dihubungi Eko agar mau menikah dengan Ayu. Penderitaan Ayu ini harus dialami sampai beberapa tahun, hingga ayah Ayu pun jatuh sakit, merasakan penderitaan anaknya dan rasa bersalah karena memaksa Ayu menikah dengan Eko. Beberapa bulan kemudian Adi mendapatkan kabar dari sahabat Ayu kalau Ayu jatuh dari sepeda motor dan lumpuh. Sahabat Ayu meminta Adi menjenguk kalau Adi ada waktu berlibur. Adi masih mengulur waktu dan mencari waktu yang tepat untuk menengok Ayu. Namun takdir berkata lain. Sebulan kemudian Adi mendapat kabar lagi kalau Ayu akhirnya meninggal dunia. Ternyata 2 minggu sebelum Ayu tiada, ayahnya lebih dulu meninggal dunia. Akhirnya Adi hanya bisa berdoa semoga Ayu mendapatkan kebahagiaan sejati di alam sana. Itulah cerita kali ini dari saya. Cukup mengharukan kisah Ibu Ayu ini. Harapan mendapatkan apa yang diinginkan agar dia bisa hidup bahagia, ternyata tidak seperti apa yang dialami semasa hidupnya selama ini. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan putra-putrinya, supaya di kemudian hari tidak ada penyesalan seperti pada cerita Ayu ini. Ketika anak sudah beranjak dewasa, punya pemikiran dan keputusan sendiri, sehingga orang tua hanya bisa mengarahkan agar tidak salah langkah dan mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan putra-putrinya. Oke, silahkan komen di bawah, subscribe, dan share. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video saya ini. Terima kasih.